Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada seluruh mahasiswa Teknik Sipil Universitas Andalas. Dimanapun Anda berada, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bisa mengikuti materi pelajaran-pelajaran atau materi ajar yang disampaikan oleh dosen secara online. Nah, pada pagi hari ini pada siang hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang pengenalan apa itu ekonomi rekayasa, kemudian konsep-konsep apa saja dalam ekonomi rekayasa, dan apa faktor bunga yang kenapa faktor bunga itu perlu kita pertimbangkan dalam kalkulasi ekonomi rekayasa. Nah, minggu lalu Anda juga sudah mempelajari sedikit tentang faktor bunga sederhana dan faktor bunga majemuk, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bunga majemuk, ya. Kita akan mempelajari berbagai faktor yang dipergunakan di dalam perhitungan bunga majemuk. Nah, learning outcome kita hari ini adalah Anda semua bisa menggunakan berbagai faktor bunga majemuk tersebut di dalam kalkulasi ekonomi rekayasa untuk mengakomodasi aspek atau konsep time value of money. Oke? Nah, sebelum kita sebelum kita membahas tentang faktor-faktor bunga majemuk yang ada, maka kita akan terlebih dahulu, atau saya akan terlebih dahulu memaparkan tentang yang namanya cash flow. Ya, cash flow Anda sudah sering dengar atau mungkin Anda sudah sering lihat. Bagi yang suka berhitung ya setiap bulan, mungkin untuk Anda kos dulu, Anda setiap bulan menghitung berapa pemasukan, berapa pengeluaran Anda, sehingga Anda bisa tahu satu bulan itu Anda cash flow-nya positif atau cash flow-nya negatif. Nah, di dalam ekonomi rekayasa, cash flow itu juga merupakan sebuah gambaran yang menggambarkan aliran uang masuk dan aliran uang keluar, ya, pada satu waktu tertentu. Karena kita tahu bahwa analisis ekonomi ini dipergunakan untuk mengkalkulasi, ya, suatu keputusan investasi infrastruktur, di mana yang pastinya nanti akan melibatkan waktu yang relatif panjang, ya, mulai dari infrastruktur tersebut dibangun sampai dia dioperasionalkan. Nah, sehingga di sini cash flow itu akan menggambarkan pada rentang skala waktu yang panjang dan tertentu. Nah, cash flow itu nanti akan bisa kita gambarkan dalam bentuk single value, ya. Jadi kalau misalnya single value itu artinya cash flow tersebut bernilai tunggal, itu katakanlah Anda setiap bulan Anda mendapatkan pada katakanlah hari pertama, kedua, di awal bulan Anda selalu mendapatkan transfer dari orang tua. Nah, itu bisa dikatakan sebagai single value, ya. Jadi artinya satu cash flow yang besarannya tunggal. Nah, nanti di cash flow itu juga kita bisa lihat bahwa cash flow itu ternyata juga berupa suatu rangkaian seri, ya, yang bersifat uniform atau seragam, ya. Nah, katakanlah seperti ini, Anda setiap hari katakanlah Anda sehari-hari kos, ya, waktu sebelum pandemi maksud saya, kemudian Anda catering, ya, di mana satu hari itu bayaran catering Anda
dengan hari-hari lainnya itu sama, ya, katakanlah 50.000 satu hari. Nah, itu bisa 50.000 satu hari, berikutnya juga, dan itu bisa disebut sebagai suatu rangkaian seri yang nilainya tetap. Nah, di samping rangkaian seri yang tetap, maka nanti juga ada rangkaian cash flow ini yang berupa serinya naik atau serinya menurun. Ya, nanti akan kita eksplor lebih jauh lagi. Nah, di cash flow nanti kita akan mempergunakan ya diagram-diagram, yang mana diagram-diagram itu nantinya akan menggambarkan bagaimana suatu bentuk nilai uang tersebut untuk digambarkan. Jadi kalau kita kalau misalnya kita lagi menggambarkan diagram uang itu dalam bentuk nilai sekarang atau present, maka kita akan menggunakan simbol yang namanya adalah P. Tetapi kalau misalnya uang tersebut kita gambarkan sebagai uang yang nantinya akan ada pada masa yang akan datang, maka itu disebut sebagai F atau future. Sedangkan kalau misalnya uang tersebut kita gambarkan sebagai suatu rangkaian series yang uniform, maka kita gunakan simbol yaitu A. Ya. Nah, demikian di sini kita lihatkan gambar cash flow-nya. Nah, ini dia yang P, present. Kemudian Anda lihat di sini, ya, Anda lihat di sini ada skala waktu dimulai dari 0 sampai dengan M. Ya, nah skala waktu ini 0 itu menandakan artinya saat sekarang. Nah, sehingga nilai P atau present itu selalu akan ada, ya, selalu akan ada pada N0. Ya. Kemudian berikutnya adalah F. Ya, F atau future. Nah, future ini adalah nilai uang pada masa yang akan datang. Jadi artinya nilai P dan F ini adalah jenis uang single value, ya. Dan F ini bisa kita tempatkan pada N berapa saja, ya, bisa seperti di sini ini pada N ke N, bisa dia ditempatkan di N kurang 1, bisa di 7, bisa di 6, bisa di 5, bisa di 4, asal bukan pada N0, ya. Karena pada N0 ini selalu kita sebut sebagai dengan simbol P, ya. N ini menandakan satuan waktu. Kalau 0 itu adalah sekarang, maka N1 ini adalah disebut sebagai satu satuan waktu yang akan datang. Anda bisa pakai N-nya dalam skala tahunan, dalam skala bulanan, mingguan, atau hari sekalian, ya. Ini bisa dipakai. Sedangkan yang terakhir model cash flow itu adalah A, ya. Jadi A ini adalah suatu rangkaian series, ya. Jadi rangkaian series yang seragam, maka dia selalu dimulai dari N1 sampai N tertentu. Ya, jadi bisa dari N1 sampai 6, bisa dari N1 sampai 7, atau dari N1 sampai ke N tersebut. Ya, itu yang disebut sebagai A atau N1, ya, rangkaian cash flow yang bersifat seri dan seragam.
Nah, di sini kita patut untuk Anda ketahui bahwa di mana cash flow tersebut akan ditempatkan, ya. Karena tadi kita lihat slide sebelumnya, kita tahu bahwa ya N cash flow P itu di N0, cash flow annual yang pertama itu di N1, N2, N3, dan N4. Kalau misalnya ini skalanya adalah skala bulan, artinya nilai P adalah nilai uang pada saat sekarang, ya, sedangkan nilai A ini pada 1 bulan yang akan datang, maka sesungguhnya di antara 0 dan 1 ini sebenarnya mungkin saja dalam keadaan realnya itu ada cash flow, ya, ada cash flow tertentu, ya. Tetapi di dalam perhitungan, ya, di dalam perhitungan kalkulasi kita selalu mempergunakan yang namanya konsep end of period conversion, ya. Jadi kita mengkonversi semua aliran kas di depan menjadi kumpulan aliran kas pada periode di akhir. Jadi kalau misalnya dimulai dari saat sekarang, setelah saat sekarang sampai beberapa waktu satu bulan yang akan datang ada cash flow di sini, maka kita gambarkan ya sebagai bentuk cash flow pada N1, ya, itu disebut sebagai end of period conversion, ya. Ini adalah dari sisi praktisnya. Jadi artinya semua aliran kas itu akan dikonversi sebagai aliran kas pada akhir periode tunggalnya. Oke, kemudian kita juga nanti akan mempergunakan yang disebut sebagai notasi faktor standar, ya. Notasi faktor standar ini digunakan untuk membantu kita di dalam melakukan perhitungan faktor bunga berjemuk, sehingga kita tidak perlu terlebih dahulu menggunakan formula-formula atau rumus yang banyak, ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita ada bentuk umumnya, ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini, ya, X per Y, ya, I, M, ya. Dimana X per Y ini artinya kalau kita ingin mencari X dengan data yang diberikan adalah Y, maka kita gambarkan faktornya sebagai faktor X per Y, ya, pada I atau pada faktor bunga tertentu dan pada N tertentu. Nah, di sini kita lihat, ya, nanti kita akan mempergunakan tabel kalkulasi untuk melihat nilai, ya, faktor dari X per Y tadi, ya. Nah, di sini contohnya adalah faktornya P per A, ya, faktornya P per A, ya, dengan I 5% dan N 10, itu kita dapatkan nilainya adalah 7,7217. Nah, dari mana dapatnya ini? Nah, dari sini. Jadi Anda buka tabel bunga majemuk, ya, dari file buku textbook yang sudah saya berikan. Di halaman terakhir, ya, di halaman terakhir itu nantinya Anda akan dapatkan tabel-tabel bunga yang nantinya akan Anda pergunakan ketika melakukan kalkulasi ekonomi rekayasa, ya.
Pada setiap halaman Anda akan nantinya menjumpai tingkat bunga yang dipergunakan, ya, dimulai dari 0,5%, 1%, ya, sampai persentase yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian di situ juga Anda akan dapatkan semua faktor bunga majemuk yang ada, ya. Ini ada faktor F per P per F, A per F, A per P, F per A, P per A per G, P per G. Ini nantinya akan kita pelajari satu-satu. Kemudian di sumbu Y, Anda juga akan dapatkan informasi N atau satuan waktunya atau durasi atau skala waktunya berapa, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membaca tabelnya? Anda tentukan terlebih dahulu faktor bunga majemuk apa yang akan Anda cari, ya. Misalkan tadi adalah P per A, ya. Ini P per A ya contohnya kalau nggak salah. Kemudian P per A Anda cari berarti ini. Kemudian Anda cari N-nya berapa, N-nya 10, sehingga pada saat intersection antara N10 dengan faktor P per A, Anda akan mendapatkan nilai faktor yang diinginkan. Tapi sebelum itu pastikan tingkat suku bunga yang digunakan itu berapa. Apakah 10%, apakah 5%, ya. Karena setiap tingkat suku bunga nantinya nilainya akan berbeda-beda, ya, sehingga ini harus dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai Anda salah melihat tingkat suku bunga yang digunakan sehingga nantinya isi nilai faktornya akan berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang pertama, ya, faktor single payment compound amount factor, ya. Faktor bunga majemuk dari pembayaran tunggal. Oke, jadi faktor yang pertama ini sebenarnya adalah faktor yang paling sederhana, di mana katakanlah Anda misalkan menabung sekarang di bank, ya, kemudian Anda ingin mengetahui berapa jumlah uang Anda setelah sekian waktu, maka itu disebut sebagai single payment compound amount factor, ya. Kita mengenalnya dengan rumusan bunga majemuk yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, di mana F atau nilai future itu sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, ya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa jumlah uang kita di bank selama sekian waktu tertentu, yaitu N, di mana kita juga tahu jumlah uang awal yang kita tabungkan itu berapa, maka sungguhnya kita nanti bisa akan mengetahui nilai future atau nilai uang kita setelah beberapa waktu tertentu. Nah, itu disebut sebagai single payment compound amount factor. Nah, tapi tadi saya sudah nyatakan bahwa kita tidak menggunakan rumusan formula atau rumus-rumus, tetapi kita gunakan nantinya notasi faktor standar. Maka untuk single payment compound amount factor, maka notasi standar yang digunakan itu adalah F per P, I, N, ya, ini. Jadi kita ingin mencari F dari data P yang kita tahu. Nah, berapa F tersebut? Nah, ini yang disebut sebagai single payment compound amount factor. Ya, kalau kita lihat cash flow diagramnya seperti apa? Ini ada skala waktu dari 0 sampai M. Nah, kita ketahui nilai P di awal, ya. Saat sekarang
menabung atau Anda mendapatkan hutang, kemudian setelah sekian waktu tertentu Anda ingin tahu berapa jumlah Anda di bank, atau Anda ingin tahu berapa jumlah utang yang harus Anda bayarkan pada akhir waktu peminjaman, maka itu disebut sebagai nilai future. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana, ya. Sandy, ya. Sandy ini adalah seorang engineer manufacturer, ya. Dia baru saja mendapat bonus akhir tahun, ya, sebesar $10.000, di mana bonus tersebut nantinya akan dia investasikan. Ya, dia berharap bahwa dari investasi tersebut dia mendapatkan nantinya pengembalian sebesar 8% per tahun. Ya, berarti itu disebut sebagai, dalam perhitungan itu adalah sebagai I. Kemudian si Sandy ini berharap uang tersebut selama 20 tahun nantinya akan dia pergunakan untuk membiayai vacation, memilih vacation, artinya membiayai wisata keluarga, seperti itu, ketika anak perempuan paling tuanya wisuda, ya. Nah, di sini kita ingin tahu berapa jumlah uang yang akan tersedia setelah 20 tahun. Oke. Maka kita pertama adalah menggambarkan, ya. Selalu yang digambarkan adalah pertama kali adalah diagram cash flow. Karena tadi di sini digambarkan skala waktu selama rentang 20 tahun, maka Anda gambarkan dari N0 sampai N20. Ya. Kemudian Anda gambarkan, ya, si Sandy tadi dapat uang bonus akhir tahun sebesar 10.000, ya. Kemudian dia ingin tahu uangnya, berapa jumlah uangnya setelah 20 tahun, karena uang ini nantinya akan dia pergunakan untuk family vacation. Nah, artinya di sini kita punya informasi P, kemudian kita akan menentukan nilai F, ya. Sehingga kita cari nilai F itu dari rumusan F sama dengan P dikali dengan faktornya. Ya, faktornya adalah F per P, ya, karena kita mencari F dari nilai P, kemudian pada I tertentu dan N tertentu, ya. Di sini katakanlah I-nya adalah 8% dan N 20, ya. Sehingga kita kalkulasi nilai F 10.000 dikali dengan faktor F per P pada I 8% dan N 20, itu nilai faktornya adalah 4,661. Jadi artinya uang si Sandy tadi yang 10.000, maka pada 20 tahun yang akan datang uang tersebut akan bernilai 46.610 dolar. Oke. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Sekarang kita masuk kepada faktor yang kedua, ya. Faktor yang kedua disebut sebagai single payment present worth factor. Nah, ini adalah kebalikan dari yang pertama, di mana tadi yang pertama kita menentukan F dari P yang diketahui. Nah, sekarang kebalikannya, single payment present worth factor, kita mencari P dari F yang diketahui.
Maka simbol rumusannya adalah P per F ya, koma I, koma N. Sehingga untuk mencari P maka F ya dikali dengan notasi standar faktornya P per F, koma I, koma N. Nah, bagaimana diagram cash flow-nya? Hampir kembalikan dari yang pertama. Kalau tadi P yang diketahui, sekarang yang diketahui adalah F, sedangkan yang dicari adalah P. Oke. Ini contoh soal sederhana. Berapa uang yang harus ditabung kontraktor pada saat ini? Ya, berapa uang yang harus ditabung kontraktor pada saat ini? Berarti itu adalah R-nya 0. Jika dia ingin memiliki uang 10 miliar 7 tahun yang akan datang. Ya, berarti R-nya 7 dan F-nya adalah 10. Diketahui tingkat bunganya adalah 10%. Sehingga kita gambarkan cash flow-nya lagi, ya, karena dalam perhitungan ekonomi rekayasa, gambar cash flow adalah sesuatu yang penting. Begitu cash flow Anda salah, maka perhitungan Anda juga akan salah. Ya, sehingga harap diperhatikan dan harap selalu membuatkan gambar cash flow-nya. Ini datanya F 10 miliar. Kemudian kita ingin mencari P. Maka P adalah F dikali faktornya P per F ya, koma I, koma N. Ini saya kembali koma saja. Oke. Kemudian nilai F tadi 10 miliar, kita tulis faktornya P per F, di mana R-nya 7, I-nya 10. Maka kita lihat di dalam tabel bunga majemuk pada I 10%, kita cari faktornya P per F dan N7, maka Anda dapatkan nilainya 0,5132. Sehingga artinya di sini supaya uang kontraktor tersebut bernilai 10 miliar pada 7 tahun yang akan datang, maka saat ini dia harus punya uang sebesar 5 miliar 132 juta. Oke. Nah, mudah-mudahan Anda paham di faktor yang pertama, ya. Kalau tidak salah ada 5 faktor. Kita lanjut ke faktor yang ketiga. Ya. Faktor yang ketiga ini merupakan rangkaian seri, ya, atau nilai yang seragam. Uniform Series Compound Amount Factor. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa suatu rangkaian cash flow yang seragam itu selalu ya, itu selalu terjadi pada akhir periode pertama. Ya, ini harus dipacangkan. Ya, suatu konsep di mana untuk rangkaian seragam itu awalnya terjadi di akhir periode 1, ya. Kemudian berlanjut sampai pada N berapa, ya. Nah, untuk mengetahui uniform series compound amount factor ini, kita nantinya akan menggunakan ya, simbol F per A, ya, koma I, koma N. Ya. Karena yang akan kita cari itu adalah F dari data A, maka F itu sama dengan A dikali nilai A dikali dengan faktornya F per A, I, N. Bisa kita perlihatkan cash flow-nya seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian series A. Pastikan selalu dimulai dari N1, ya, ini adalah disebut sebagai cash flow standarnya. Dimulai dari N1
sampai dengan N tertentu ya. Boleh 7, boleh 6, boleh sampai N kurang 1, boleh sampai N ya. Kemudian tadi yang akan kita cari adalah nilai F ya. Kita akan mencari nilai F. Ya, ini adalah penurunan rumusnya, bisa Anda pelajari nanti di buku textbook ya, kenapa bisa ada ya persamaan uniform series ya uniform series faktor ini ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke, ini adalah contoh soal sederhana untuk memperlihatkan bagaimana konsep kita yang ketiga ya, konsep faktor bunga majemuk yang ketiga. Dari suatu investasi diketahui keuntungan yang didapat setiap tahunnya adalah sebesar 100 juta. Jika tingkat bunga adalah 10% dan umur investasi 20 tahun, tentukanlah besar keuntungan yang diperoleh jika dihitung pada awal tahun ke-20. Ya, jadi kita bikinkan seperti biasa cash flow diagramnya. Ya, kita ketahui nilai A-nya 100 juta. Kita ingin tahu berapa F. Maka F itu adalah A dikali dengan faktornya F per A pada I dan pada F tertentu ya, dimana nilai A itu adalah 100 juta, kemudian nilai I 10% dan N 20, maka Anda cari di tabel bunga majemuk Anda, maka nilai faktor ini ada pada nilai 57,275. Jadi artinya ya uang rangkaian series uang sebanyak 100 juta selama 20 tahun, maka pada akhir tahun ke-20 ya itu nilainya ya berjumlah 5.727 juta. Berapa nih? 5 triliun ya. 5 triliun 727 miliar 500 juta. Ya. Oke. Nah, yang keempat adalah kebalikan dari yang ketiga. Ya. Namanya adalah sinking fund factor. Di sini kita akan menentukan nilai A dari F yang kita ketahui kebalikannya tadi. Ya. Sehingga rumusan yang kita gunakan adalah A itu adalah F ya, dikali dengan faktornya A per F I per N. Mudah-mudahan Anda sudah langsung mengetahui ya, tidak perlu menghafal notasi standar faktor tersebut. Yang penting tadi rumusannya adalah X per Y ya. Kita ingin mencari tahu X dari Y yang kita ketahui datanya. Maka F yang kita ketahui, kemudian yang kita cari adalah nilai A. Oke, ada penurunan rumusnya, bisa Anda pelajari lebih lanjut di buku textbook. Maka di sini adalah contoh sederhana untuk menggambarkan faktor yang keempat. Diperkirakan harga suatu alat berat 10 tahun lagi itu sebesar 1,5 miliar. Berapa uang yang harus ditabung setiap tahun yang akan dimulai tahun depan sampai tahun ke-10 jika suku bunga yang dipergunakan adalah 5%. Ya, datanya sebagai berikut kita gambarkan dalam cash flow. Ya, 1,5 miliar di F, maka kita ingin tahu
berapa nilai A-nya. Oke, berarti A itu adalah yang diketahui nilai F, berarti faktornya adalah A per F, ya, koma I, koma N, atau koma N, koma I. Maka nilai F itu adalah 1,5 miliar, 1.500.000.000 dikali faktornya A per F pada N10 dan I 5%, maka nantinya Anda dapatkan nilai faktornya adalah 0,0795, kemudian dikali dengan 1,5 miliar, Anda dapatkan nilai A-nya sebesar 115.250. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengerti sampai faktor yang keempat. Nanti kalau misalnya masih ragu, video ini Anda bisa putar kembali. Kita lanjut ke faktor yang kelima ya. Nah, sekarang uniform series present word factor ya. Uniform series present word factor. Nah, uniform series present word factor ini nantinya kita akan menentukan nilai P ya, nilai present word ya, dari data nilai uniform atau dari data nilai A yang kita ketahui ya. Maka rumusannya itu adalah P sama dengan A dikali P per A, I, N. Bagaimana bentuk cash flow-nya? Ya, ini kita ketahui nilai A, kemudian yang akan kita cari adalah nilai P pada N0. Kita selalu ingat bahwa nilai A ini selalu dimulai dari N1 ya, dari N1 sampai pada N tertentu ya. Bisa sampai 7, bisa sampai N kurang 1, bisa sampai N, asal dia nilainya selalu tetap dan sama ya. Kemudian kita akan tentukan nilai P. Nilai P Anda harus selalu ingat, harap selalu diingat bahwa P itu ada pada N0. Oke, ini benar-benar rumusnya. Kita sudah sampai pada contoh soal 5. Diketahui cicilan sebuah ruko itu sebesar 10 juta setiap bulannya. Anda nanti akan membayarkan selama 20 bulan dengan tingkat bunga sebesar 1% per bulan. Jika diketahui uang muka dari ruko tersebut adalah 50 juta, nah berapakah sebenarnya harga ruko tersebut jika dihitung pada saat ini? Nah, sehingga dari informasi soal ini kita sudah dapatkan bahwa yang pertama itu adalah nilai A, ya, nilai annual. Yang mana nilai annual itu sebesar 10 juta dibayar setiap bulannya selama 20 bulan. Nah, kemudian ada uang muka ya, sebesar 50 juta. Nah, uang muka ini apa? Ya, apakah nilai P atau nilai F? Ya. Nah, sebagaimana sebuah akad kredit, maka uang muka itu berada di awal, ya, sehingga itu adalah merupakan nilai P. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram cash flow, maka akan kita dapatkan gambarnya adalah sebagai berikut. Ya, ada nilai P 50 juta Anda bayarkan di awal, ini adalah uang muka. Kemudian ada nilai annual yang Anda bayarkan selama 20 bulan sebesar 10 juta setiap bulannya. Nah, sehingga yang Anda cari adalah nilai P ya. Jadi kumulatif dari semua aliran kas ini adalah nilai P ini yang Anda cari. Oke, sehingga nilai P itu adalah
ya, karena nilai P yang kita cari itu berada pada N yang sama dengan nilai P 50 juta, ya, uang muka, maka yang 50 juta tidak perlu kita konversi lagi, ya, karena dia sudah berada pada M0, sehingga kita bisa dapatkan, ya, kita bisa buatkan P itu adalah P1 sebesar 50 juta ditambah dengan konversi dari annual ke present, ya, sehingga ditambah 10 juta dikali P per A pada I 1% dan N20, maka nilai faktornya adalah 18,045, ya, 14,045 kali 10, maka itu dapat nilai present dari aliran kas ini sebesar 230,45 juta. Oke, ini adalah contoh soal dari faktor kita yang ke-5. Maka untuk yang ke-6, maka nama faktornya adalah capital recovery factor, ya. Jadi kebalikan dari yang tadi, ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah A kalau diketahui nilai P, ya. Sehingga simbolnya faktor notasi standarnya adalah A per P, I, N, ya. Nah, ini adalah rumusan aslinya. Oke. Bagaimana bentuk cash flow-nya? Ini adalah yang diketahui. Kemudian yang ingin kita cari adalah nilai A, ya. Oke, ini adalah penurunan rumusnya. Anda bisa cek dan Anda bisa pahami bagaimana penurunan rumusnya dari buku textbook. Oke, untuk soal yang ke-6, saya harap Anda sudah sedikit lebih paham dari faktor bunga penyemuk yang ke-5, karena ini merupakan kebalikannya, dan saya yakin Anda bisa menyelesaikan soal yang ke-6 ini sendiri di rumah Anda. Oke, nanti kalau ada kendala atau kalau ada hal-hal yang kurang paham, kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita hari ini, ya. Saya akhiri kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.